Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kenalkan, nama saya Nadira Trihardianti dengan NIM 20211 00101. Di sini saya akan membuat praktikum keamanan cyber tugas 4. Eh, Sebelum itu, saya akan memperkenalkan juga teman kelompok saya. Ada Giovanni Bosal dan Zack Firman. Kita masuk di bagian yang pertama, yaitu tracing root. Nah, di sini terdapat tiga part atau tiga bagian. Kita langsung masuk saja di part yang pertama, yaitu verifying network connectivity using PIG. Di sini kita diminta untuk membuka aplikasi CyberOps Virtual Machine dan login dengan username analyst dan password CyberOps. Di sini saya sudah login ke Virtual Machine. Kemudian di sini kita diminta untuk membuka terminal dan kita menginput perintah perintah ini. Tim. Kemudian kita enter. Di sini sudah keluar outputnya seperti ini. Kemudian kita masuk di part selanjutnya. Itu kita diminta untuk mengetik perintah ini. Maestro, www, Cisco. Kita tunggu sampai selesai. Baik, di sini sudah selesai. Sini terdapat output dari perintah ini. Kemudian kita diminta untuk mengetik input ini ke dalam terminal. Seperti ini dan ini harusnya sudah tersimpan. Kemudian kemudian untuk mengecek apakah keluarannya sudah tersimpan ke file txt, di sini kita dapat mengeceknya dengan menggunakan perintah ini. Di sini kita akan mengecek Cisco root.txt. Sudah di sini sudah tersimpan. Kemudian kita masuk di bagian yang C. Di sini kita diminta untuk di bagian C ini, di sini kita diminta untuk melakukan simpan hasil penelusuran untuk salah satu situs web berikut ini. Di sini kita terdapat pilihan, dan di sini saya akan memilih salah satu, yaitu perintah. Di sini kita menggunakan perintah seperti ini, yang perintah tadi. Crossroad. Dan di sini saya akan memilih Afrika. Jadi di sini kita menggunakan perintah yang ini, www.freenik.net. Kemudian kita memakai tanda lebih dari Afrika Facebook.txt.
Nah, di sini kita akan menyimpan ke file ini. Jadi di sini kita akan memakai tanda lebih dari. Itu menandakan akan disimpan ke file ini. Kemudian kita enter. Dan di sini harusnya sudah tersimpan ke file Afrika traceroute.txt. Dan untuk melihatnya, di sini kita akan mengetik perintah cat Afrika. Baik, di sini sudah tersimpan ke file yang tadi. Kemudian kita lanjut di part yang selanjutnya, yaitu part 3, trace route to remote server using web-based trace route tool. Di sini kita diminta untuk membuka browser di virtual machine. Baik, di sini kita berhasil masuk ke web browser. Kemudian kita akan memasukkan link ini. Baik, di sini kita sudah masuk ke halaman ini dan di sini ada sedikit perbedaan halaman dari laporan ini yang di sini. Di sini kita akan mengubah sedikit. Kita akan mencari alternatif lain, yaitu ada sedikit sudah masuk ke halaman lain. Di sini kita diminta untuk mengetik google.com. Kita ketik Google. Kemudian kita tulis. Di sini karena tidak tidak halaman login, di sini tidak terbuka. Jadi kita langsung lanjut ke part selanjutnya, yaitu di bagian C. Di sini ada pertanyaan eh, meninjau lokasi geografis dari lompatan yang dituju. Apa yang Anda amati mengenai jalur tersebut? Nah, dari hasil riset yang saya sudah amati sebelumnya, nah, di sini saya mengamati bahwa paket data melewati beberapa lokasi geografis, mulai dari jaringan lokal ISP nasional hingga jaringan internasional sebelum mencapai server tujuan. Waktu respons meningkat seiring jauhnya jarak antar hub. Beberapa hub tidak merespons yang biasa terjadi karena alasan keamanan. Jalur yang ditempuh terkadang tidak langsung karena penyesuaian root oleh ISP. Ini menunjukkan bagaimana data bergerak secara global melalui banyak titik sebelum sampai ke tujuannya. Masuk di bagian information. Apa perbedaan traceroute ketika membuka www.cisco.com atau situs web lain dari terminal dibandingkan dengan situs web online? Traceroute dari terminal berbeda dengan traceroute dari situs web online karena keduanya memulai pelacakan dari lokasi yang berbeda. Saat menggunakan terminal, traceroute menunjukkan jalur yang dilalui paket data dari komputer atau jaringan lokal kita, seperti dari sekolah atau rumah, sehingga rute yang terlihat mencerminkan jaringan lokal dan ISP yang kita gunakan. Sementara itu, traceroute dari situs web online dilakukan dari server milik penyedia layanan traceroute yang lokasinya bisa berada di negara atau benua lain. Akibatnya, jalur yang dilalui paket data, jumlah hub, dan waktu respons bisa sangat berbeda karena tergantung pada lokasi geografis awal dan jaringan yang digunakan.
Perbedaan ini memperlihatkan bagaimana posisi geografis dan ISP memengaruhi rute dan performa koneksi internet menuju situs web tujuan. Baik, kita masuk di bagian yang kedua, yaitu introduction to Russia. Di sini terdapat dua part, dan kita masuk di bagian yang pertama, yaitu install and verify the topology. Di sini kita diminta untuk membuka virtual machine dan memasukkan username analis, kemudian password server ops. Kemudian di sini kita diminta untuk membuka terminal. Kemudian kita masuk di step yang kedua. Di sini kita diminta untuk memasukkan perintah ini. Kita akan masuk pada bagian topik. Kemudian kita enter. Di sini kita diminta untuk memasukkan password. Sini adalah keluaran output dari perintah tersebut. Kemudian kita lanjut di step yang ketiga. Di sini kita diminta untuk menginput perintah start yang satu. Kemudian extend. Kemudian sini sudah keluaran nota 1 dan nota 2. Setelah itu kita masukkan perintah fconfig di nota 1. Dan nota 2. Dan di sini kita diminta untuk memasukkan IP address dan MAC address. Dan kita masukkan MAC address, yaitu ini. Nah, di sini kita sudah memasukkan IP address dan MAC address-nya. Kita lanjut di step selanjutnya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan di nota 1. Bisa sudah keluarkan jelas itu ini. Dan kita klik start. Kemudian di sini kita diminta untuk mengetik perintah ini, ping, di nota H1. Kita dibuka folder dengan ini keluar seperti keluarnya. Kemudian kita lanjut di step selanjutnya. Kemudian di sini di bagian G ada sedikit pertanyaan. Apakah alamat MAC sumber cocok dengan Antarmika Kasati? Di sini saya akan menjawab ya. Alamat MAC sumbernya di resource MAC cocok dengan enterprise S1. Kemudian, apakah alamat MAC tujuan di luar sana cocok dengan alamat MAC H2? Di sini saya juga menjawab ya, karena alamat MAC tujuan cocok dengan MAC H2. Kita masuk di step selanjutnya. Di sini kita diminta untuk mengetik perintah start K4. Kemudian, stem dari 1. Kemudian kita lakukan hal yang sama, if config.
Dan di sini kita diminta memasukkan IP address dan MAC address. Setelah itu kita masuk di step selanjutnya. Di sini kita diminta untuk mengetik perintah seperti ini. Kemudian dia akan mengeluarkan output seperti ini. Setelah itu kita masuk lagi di terminal. Jadi kita mengetik perintah seperti ini. Kemudian kita masuk di step yang terakhir, yaitu kita diminta untuk wait. Klik perintah wait. Setelah itu bisa memasukkan perintah sudah. Di sini perintah sudah komplit. Sekian dari saya. Jadi benar di sini saya akan menjelaskan tentang lab using Wireshark to examine Ethernet frame. Jadi pada part 6 ini examine the header file in Ethernet to frame. Pada step 2 examine Ethernet frame in a Wireshark capture. Dan step 3 ada examine the Ethernet to header content of an RFP request. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, what is significant about the content of the destination address file? Jadi jawabannya adalah alamat tujuan atau destination address adalah ff.2ff dan seterusnya, yang menunjukkan bahwa ini adalah alamat broadcast, artinya frame ini dikirim ke semua perangkat di jaringan lokal. Ini umum terjadi pada permintaan IRP request karena pengirim belum mengetahui MAC address tujuannya yang sesuai dengan IP yang ditujui. Jadi, dan pertanyaan kedua, why does the PC send out a broadcast IRP prior to sending the first ping request? Jawabannya, PC mengirim IRP broadcast untuk mengetahui MAC address dari perangkat yang memiliki IP tujuan, atau dalam hal ini IP dari gateway atau host tujuan. Karena komunikasi Ethernet lapisan 2 memerlukan MAC address untuk mengirim data. Maka sebelum dapat mengirim ping atau HTTP echo request, PC harus terlebih dahulu mendapatkan alamat MAC address MAC tujuan melalui IRP. Kemudian IRP inilah yang akan dikirim dalam bentuk broadcast ke semua perangkat di jaringan lokal agar perangkat memiliki IP yang sesuai dengan merespon dengan IRP reply yang berisi MAC-nya. Kemudian ada pertanyaan berikut, what is the MAC address of the source in the first name? Jadi ini MAC address dalam nama pertama dalam source. Kemudian what is the vendor ID of the source NIC? Jadi vendor ID adalah 3 oktet atau 6 digit hexadesimal pertama dari MAC address. Kemudian what portion of the MAC address is the OUI, yaitu organizationally unique identifier. Kemudian what is the source NIC serial number? Nomor seri
NIC adalah tiga oke terakhir dari MAC address adalah 6262, kemudian 6D. Kita masuk pada part 7. Step pertama yaitu examine the network configuration of H3. Kita akan masuk dalam CyberOps. Kita akan membuka terminal. Sini kita akan klik sudo enter. Passwordnya adalah cyber. Baiklah, jadi di sini benar akan setelah kita mengisi komen ini ke dalam terminal, maka akan menunjukkan seperti ini. Dan di sini pada langkah C kita akan ketik extern 3. Kemudian kemudian kita akan mengisi ipconfig dan kita akan melihat IP address. Jadi di sini kita akan mengisi IP address yang di sini. 13 dan make ad- Nah, kemudian di sini saya sudah mengisi MAC address-nya dan pada step E ini kita akan ini kita akan mengisi kode Netstar min R, enter, dan kemudian kita masuk pada step 2 bagian A. Sini kita akan mengisi komen yaitu ARP.
Kemudian kita akan masukkan. Baiklah, pada step 2 ini, yang pertama, in the terminal Windows for H3, kita akan mengisi komen yaitu IRP min n to display the content of the IRP change. Jadi, di sini akan mengeluarkan output seperti ini. Dan pada bagian B, if there is any existing IRP information in the change, clear it by enter the following comment. Jadi kita akan mengisi komen yaitu IRP min B dan IP tersebut. Kemudian sini akan mengeluarkan, kita akan isi. Jadi di sini akan mengeluarkan komen seperti ini, output seperti ini. Dan pada bagian C, in the terminal Windows for Node H3, kita akan membuka Wireshark and start a packet capture for H3 interface. Di sini akan mengeluarkan output seperti ini. Kemudian kemudian pada step 4, filter Wireshark to display only ICMP traffic. Apply the ICMP filter to the captured traffic, so only ICMP traffic is shown in the release. Jadi outputnya akan seperti ini. Kemudian step 5, pada bagian A ini, in the packet list pane to section, click the first frame. You should see a copying request under the info heading. This should highlight the line blue. Kemudian akan mengeluarkan output seperti ini. Bisa juga dilihat pada bagian kanan ini. Kemudian B, Xmine, the first line in the packet detail pane atau middle section. This line display the length of the frame 96 bits in the XM. Kemudian the second line in the packet detail pane show that it is an Ethernet to frame. The source and destination MAC address are also displayed. Ada juga pertanyaan, what is the MAC address of the PC ini? Yaitu seperti ini. Ini adalah alamat MAC dari PC pengirim. Dan kemudian, what is the default gateway MAC address? Ini adalah dari gateway tujuan dengan IP. Kemudian next, ada pertanyaan juga, what type of frame is displayed? Jadi type-nya adalah IPv4. Frame ini adalah Ethernet to frame yang membawa data protokol lapisan jaringan IPv4. Nilai heksadesimalnya adalah 0 kali 0800, menunjukkan bahwa isi data pada frame ini adalah paket dari protokol internet protokol version 4 atau IPv4. Kemudian di sini ada pertanyaan, what is the source IP address? Yaitu 10.0.0.13 dan destination IP yaitu 10.0.0.1. Pada bagian F ini, you can click any line in the middle section to highlight that part of the frame atau hex and ASCII. Kemudian next pada pertanyaan, what device and MAC address is displayed as the destination address? Jadi perangkat tujuannya adalah
PC pengirim atau H3 dan MAC address tujuannya adalah ini. Em, ke Kita lanjut pada step 6. Nah, di sini ada jawabannya dari step 3 di atas sini. Step 7, em, ada pertanyaan di sini. Compare this address to the address you specified in step 5. The only address that changed is the destination IP address. Why has the destination IP address changed while the destination MAC address remain the same? Jadi jawabannya adalah alamat IP tujuan berubah karena paket yang dikirim sekarang diarah ke tujuan IP yang berbeda. Namun alamat MAC address tujuan tetap sama karena perangkat yang menjadi gateway atau router bertanggung jawab untuk meneruskan paket tersebut ke tujuan akhir. Dan reflection, ada pertanyaan, Wireshark does not display the primary file of a frame header. What does the primary contain? Yaitu jawabannya Wireshark tidak menampilkan file primary dari header frame karena primary diproses di tingkat perangkat keras atau hardware oleh network interface card dan tidak termasuk dalam data yang dikirim ke perangkat lunak seperti Wireshark. Next, kita masuk ke lab using Wireshark to observe the TPC3 way and shape. Jadi pada part 8 ini kita akan buka terminal. Nah, jadi pada part 8 ini kita akan langsung lanjut ke bagian C karena pada bagian A dan B ini sudah dilakukan sebelumnya. Kita akan memasukkan itu eksternal A4. Nah, kemudian di sini kita akan masukkan dan kemudian kita akan memasukkan ini Firefox. Nah, kemudian di sini kita akan buka Node H1 dan satu.
Yes. Yes. Here. Sure. Di sini saya sudah mengisi pada bagian ini. Kemudian pada bagian Y ini kita akan membuka Firefox. Nah, di sini pada bagian G sudah terbuka seperti bagian G. Kita masuk pada part 9. Nah, kita akan membuka lagi nota 1. Kemudian pada part 9 step 1 kita akan memasukkan kode yaitu kode sharp in GTX, GTK, C, enter. Oke, kita akan membuka Wireshark. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan pergi ke file, open. Nah, jadi pada bagian step part 9 step 1 bagian C ini bisa dilihat nih, apply a TCP filter to the capture. In this example, the first three frame are the interstate traffic. Bisa dilihat sebelah kanan ini, dan kita masuk pada step kedua ini. Kemudian pada bagian step 2 ini sudah melakukan 3 step ini. Jadi di sini ada pertanyaan, what is the TCP source port number, yaitu 49230. How would you classify the source port? Ini adalah port dengan nomor tinggi yang secara dinamis diberikan oleh sistem klien saat memulai koneksi. Biasanya berada di rentan 49152 sampai 65535. Namun beberapa sistem menggunakan dari 1024 ke atas. Ada juga pertanyaan sini, what is the TCP destination port number, yaitu di sini 80. How would you classify the destination port? Port 80 adalah port standar untuk protokol HTTP dan telah ditetapkan oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority. Kemudian which flag or flags is set? Flag ini digunakan untuk memulai koneksi TCP dalam proses 3 langkah atau three-way handshake. Paket ini adalah langkah pertama, yaitu klien ingin memulai koneksi ke server. Kemudian, what is the relative sequence number seed 2? Itu 0. Relative sequence number, nomor urutan relatif adalah cara yang digunakan oleh Wireshark untuk menyederhanakan tampilan nomor urutan. Kemudian pada bagian D ini, sini ada pertanyaan, yaitu what are the value of the source of this destination port, yaitu source port atau port sumber, yaitu 80. Kemudian ada juga pertanyaan, what are the relative sequence or n
acknowledgement numbers itu yaitu relative sequence number 0 dan relative acknowledgement itu number yaitu 1. Artinya server meminta pengiriman data dengan sequence number 0. Server mengakui bahwa ia menerima SCN dari klien dengan mengirim acknowledgement number 1 atau mengakui bahwa ia menerima bit pertama dari klien. Next, di sini ada pertanyaan. Which flag or flags is set? Paket ini hanya menyertakan flag atau acknowledgement menandakan bahwa klien telah menerima respon SCN ACK dari server. Kemudian pada part 10 ini view the package using TCP dump. Kita masuk pada part yang pertama. Nah, pada part 10 ini bagian A, kita disuruh membuka terminal dan kita akan mengisi main TCP dump, kemudian akan mengeluarkan output dan memiliki pertanyaan yaitu search for example, search for the information on the switch min_air, type /min_air, type and to move to the next match. What does the switch min_air do? Jadi jawabannya adalah digunakan untuk membaca paket dari file atau yang dibuat dengan opsi minw atau oleh tools lain yang menulis file pcap atau pcap min_ng. Jika tidak ada file yang diberikan, maka standar input akan digunakan jika file tersebut sebagai min. Pada bagian B, in the same terminal, open the capture file using the following command to view the first 3 TCP packet capture. Oh, kita mau pakai. Kemudian kita lanjut pada bagian B ini kita akan memasukkan ini kepada di dalam terminal dan next di sini ada reflection. Ada pertanyaan. There are hundreds of filters available in Wireshark. A large network could have numerous filters and many different type of traffic. List 3 filters that might be useful to a network administrator. Jadi di sini ada 3 list network administrator, yaitu yang pertama IP ADDR sama 192.168.1 untuk memantau semua lalu lintas atau ke alamat IP tertentu. Kemudian ke B yaitu untuk menyaring lalu lintas HTTP dan memeriksa traffic web. Kemudian pada ketiga ini ada DNS untuk melihat permintaan dan merespon DNS. Ini juga sangat berfungsi dan berguna untuk troubleshooting resolusi nama domain. Kedua, ada pertanyaan, what other ways could Wireshark be used in a production network? Jadi, Wireshark dapat digunakan dalam berbagai cara di jaringan produksi, seperti mendeteksi dan menganalisis serangan jaringan dan troubleshooting performa jaringan, memastikan konfigurasi dan protokol berjalan dengan benar, memonitoring lalu lintas untuk kebijakan keamanan, dan melacak kehilangan paket atau ransimisi yang tinggi. Kemudian kita masuk pada lab exploring Nmap.
part 11. Nah, di sini kita akan membuka terminal prompt. Kita akan mengisi komen ini dan outputnya seperti ini. Di sini ada pertanyaan, Nmap atau Network Mapper adalah open source tool uh, untuk berguna untuk mengeksplorasi jaringan dan audit keamanan. Pertanyaan kedua, what is Nmap used for? Jadi menggunakan host aktif di jaringan, mengidentifikasi layanan, mengetahui sistem operasi yang digunakan oleh host, mendeteksi firewall atau filter paket yang digunakan, dan membuat inventory jaringan, memantau uptime layanan, dan mengelola jadwal upgrade. Kemudian next di sini akan memasukkan code yaitu slash assembly and klik paste, kemudian akan mengeluarkan seperti ini. Pada bagian E klik N, kemudian akan mengeluarkan seperti ini. Dan di sini ada pertanyaan, look at assembly 1. What is the nmap command use? Jadi ada 3, yaitu min A untuk mengaktifkan deteksi OS, min T4 untuk mengatur kecepatan scanning ke mode agresif, dan scanme.nmap.org adalah target host yang dipindai. Ada juga beberapa pertanyaan, yaitu what does the switch min A do? Switch min A pada Nmap digunakan untuk mengaktifkan deteksi lanjutan, termasuk deteksi sistem operasi atau host detection, deteksi versi layanan atau aplikasi atau version detection, dan script scanning. Kemudian ada tracer route. What does the switch min 4 T4 switch min T4 untuk mengatur kecepatan scanning ke mode agresif. Dan pada part 12 yaitu scanning for open port. Pada task pertama kita akan scan localhost dengan menggunakan komen seperti ini. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Sini ada pertanyaan, yaitu which port and service are opened. Jadi port 21/TCP, port 22/TCP. For each of the open port, record the software that is providing the service. Sini ada pertanyaan, what is the operating system? Jawabannya adalah tidak secara eksplisit disebutkan dalam hal tersebut, tetapi berdasarkan versi software yang terdeteksi, kemungkinan besar ini adalah sistem operasi Linux. Tes 2. Di sini kita akan memasukkan ifconfig. Next B sama juga akan memasukkan, dan outputnya seperti ini. Nah, di sini ada pertanyaan, how many hosts are up? One host is up. Nmap done 256 IP address. Kemudian layanan yang tersedia pada host terdeteksi yaitu 10.0.2.15. Yang pertama itu FTP atau port 21, dan SSH atau port 22. Di sini ada pertanyaan, open a web browser and navigate to scanme.nmap.org. Please read the message post. What is the purpose of this site? Jadi ini situs ini disediakan oleh proyek Nmap Security Scanner
dan bertujuan untuk ada 3 tujuan, yaitu membantu pengguna mempelajari cara menggunakan Nmap, mengizinkan pengguna untuk menguji apakah instalasi Nmap mereka berjalan dengan benar, dan yang ketiga memberikan target legal untuk di-scan. Nah, di sini kita akan mengisi ini dan outputnya seperti ini, yaitu which port and service are opened. Jadi jawabannya ini port 22 protokol TCP layanan SSH versi OpenSSH 6.6.1 P1 atau Ubuntu 2.13 dan seterusnya. Which port and service and are filtered. 996 port lainnya terdeteksi sebagai filtered, artinya port tersebut tidak merespon pemindai, kemungkinan difilter oleh firewall atau sistem keamanan. What is the IP address of the server? Itu 45.33.32.156. What is the operation system? Yaitu Linux atau kemungkinan Ubuntu. Nah, di sini ada reflection. Nmap is a powerful tool for network exploration and management. How can Nmap help with network security? How can Nmap be used by a threat actor as an nefarious tool? Jawabannya adalah Nmap adalah alat yang sangat kuat dalam eksplorasi dan manajemen jaringan, serta memiliki peran penting dalam keamanan cyber. Dengan informasi ini, tim keamanan dapat menutup layanan yang tidak diperlukan dan memperbarui software yang rentan, serta menguji efektivitas firewall dan kebijakan keamanan yang diterapkan di jaringan. Namun di sisi lain juga bisa digunakan oleh pelaku kejahatan cyber. Pelaku bisa merancang serangan yang lebih tepat sasaran. Beberapa teknik Nmap juga kemungkinan pelaku untuk menyamarkan aktivitasnya atau menghindari deteksi oleh firewall dan sistem deteksi intrusi. Kita masuk dalam lab berikutnya, itu using Wireshark to examine UDP DNS capture. Nah, perkenalkan nama saya Biru Mampu. Jadi NER di sini saya akan membaca yang berikut, yaitu lab using Wireshark to examine UDP DNS capture. Part 13, record VM IP configuration information. Yang pertama, open a terminal in the VM, enter ipconfig at the prompt to display interface information. Yang berikut, at the terminal prompt, enter cat etcresolve.conf to determine the DNS server. Nah, yang berikut, at the terminal prompt, enter netstat.r to display the IP routing table to the default gateway IP address. Part 14, use Wireshark to capture DNS query and response. Nah, yang pertama, in the terminal window start Wireshark and click OK when prompt. Nah, ketika kita mengklik OK di Wireshark, nanti akan muncul sudo, tulisan seperti ini, sudo Wireshark GTK. Nah, selanjutnya in the Wireshark window select npos3 from the interface list and click start, yang seperti di gambar ini. Berikut, after selecting the desired interface, click start to capture the packets.
lalu open a web browser and type www.google.com, press enter to continue. Nah, ketika kita membuka web browser, kita mengetik google.com lalu kita enter untuk langkah selanjutnya. Jika sudah, kita klik stop to stop the Wireshark capture when you see Google homepage. Nah, jika sudah muncul homepage Google, berarti sudah berhasil dan kita klik stop. Selanjutnya yaitu part ke-15, analyze capture DNS or UDP packets. Step yang pertama, filter DNS packet. In the Wireshark main window, type DNS in the filter field, klik apply. Berarti kita ketik DNS dalam filter lalu kita apply. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, in the packet list pane, on the top section of the main window, locate the packet that includes standard query and a www.google.com. See frame 22 above as an example. Step 2, examine the field in a DNS query packet. The protocol field highlight in gray are displayed in the packet detail pane on the middle section of the main window. In the first line in the packet detail pane, frame 22 had 74 bytes of data on the wire. The Ethernet 2 line displays the source and destination MAC address. Is the source MAC address the same as the one recorded from part 1 for the VM? The answer is alamat MAC sumber atau source MAC address yang ditampilkan pada baris Ethernet 2 di Wireshark adalah 08002783B25F. Nah, ini sama persis dengan alamat MAC yang dicatat pada bagian 1 part 1 dari perintah ivconfig, yaitu seperti yang di atas tadi. Namun ada perbedaan kecil pada digit ketiga dan keempat. Perbedaannya yaitu dari ivconfig 08002783B525F, sedangkan dari Wireshark 08002783B25F. Ini berarti alamat MAC-nya berbeda. Walaupun cukup mirip, mungkin karena VM memiliki beberapa antarmuka virtual atau snapshot berbeda. Jadi jawabannya adalah tidak. Alamat MAC sumber tidak sama dengan bagian yang pertama. Yang berikut, in the Internet Protocol versi 4, the IP packet Wireshark capture indicate that the source IP address of this DNS query is 192.168.1.19. And the destination IP address is 192.168.1.1. In this example, the destination address is the default gateway. The router is the default gateway in this network. Can you identify the IP and MAC address for the source and destination device? Nah, IP address-nya untuk device yang VM adalah 10.0.2.3 dan MAC address-nya yaitu 5255.0A000202. Sedangkan untuk default gateway yaitu 10.02.15 dan MAC address-nya adalah 08002783B25F. Selanjutnya, klik the arrow next to user datagram protocol to view the details. Nah, klik the arrow next to user datagram protocol to view the details. DNS server listen on port 53 for DNS queries from client. Jadi contohnya seperti ini. In this example, the length of the UDP segment is 40 bytes. The checksum is used to determine the integrity of the UDP header after it has traversed the internet. Now, record your Wireshark result in the table below. Is the source IP address the same as the local PC IP address you record in part 1? Jawabannya tidak. IP sumber di Wireshark yaitu 10.0.2.3 berbeda dengan IP local PC. IP local PC yaitu 10.0.2.15.
Is the destination IP address the same as the default gateway node in part 1? The answer is tidak. Alamat tujuan 10.0.2.15 berbeda dengan default gateway 192.168.1.1. Nah, kita masuk ke step yang ketiga, yaitu examine the fields in a DNS response packet. In this step, you will examine the DNS response packet and verify that DNS response packet also use the UDP. In this example, frame 24 is the corresponding DNS response packet. In the Ethernet 2 frame for the DNS response, what device is the source MAC address and what device is the destination MAC address? The answer is source MAC address is 52.55.00A.00.02.02. Ini adalah MAC address dari perangkat sumber di jaringan NAT. Dan destination MAC address-nya adalah 0802783B25F. Notice the source and destination IP address in the IP packet. What is the destination IP address? What is the source IP address? Nah, the destination IP address is 10.0.2.15, sedangkan source IP address-nya 10.0.2.3. And what happened to the roles of source and destination for the VM and default gateway? Saat VM mengirim DNS query, VM adalah sumber atau source dan default gateway adalah tujuan atau destination. Saat default gateway mengirim balasan DNS, peran berbalik. Default gateway menjadi sumber atau source, sedangkan VM menjadi tujuan atau destination. In the UDP segment, the role of the port number has also reversed. The destination port number is 39964 and the port number is 3994 is the same port that was generated by the VM when the DNS query was sent to the DNS server. When the DNS response is expanded, notice the resolved IP address for google.com in the answer section. Reflection: what are the benefits of using UDP instead of TCP as a transport protocol for DNS? Answer: User Datagram Protocol or UDP digunakan untuk DNS karena lebih cepat dan efisien dibanding Transmission Control Protocol atau TCP. UDP tidak memerlukan proses pembentukan koneksi seperti TCP, sehingga cocok untuk permintaan DNS yang ringan dan cepat. Selain itu, UDP memiliki overhead yang rendah, sehingga lebih hemat sumber daya. Jika data DNS terlalu besar, barulah digunakan TCP sebagai cadangan. Kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu Lab Using Wireshark to Examine TCP and UDP Capture. Part 1 will highlight a TCP capture of an FTP session. This topology consists of the CyberOps workstation VM with internet access. Mininet topology part 2. Part 2 will highlight the UDP capture of a TFTP session using the host in Mininet. Part 16. Identify TCP header fields and operation using a Wireshark FTP session capture. In part 1, you use Wireshark to capture an FTP session and expect TCP header fields. Step 1 yaitu start a Wireshark capture. Start and log into the CyberOps workstation VM. Open a terminal window and start Wireshark. Enter the password CyberOps and click OK when prompt. Jadi password CyberOps adalah seperti ini. Kemudian kita klik OK. Start a Wireshark capture for the endpost3 interface. Open another terminal window to access an external FTP site. Enter ftp.cdc.gov at the prompt. Log into the FTP site for centers for disease control and prevention with user anonymous and no password. Jadi kita mengetik ftp.cdc.gov, kemudian namanya kita ketik anonymous untuk CDC-nya. Jadi
Di sini ada kendalanya, yaitu fitur nama pemilik fitur, yaitu Free Software Foundation dengan tujuan distribusi software open source. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita masuk ke step yang kedua, yaitu download the readme file. Locate and download the readme file by entering the ls command to list the file. Nah, kita akan mengetik ls, lalu kemudian akan muncul seperti ini. Lalu kita akan menerima pesan yang berisi seperti ini. Jika kita mendapat pesan seperti ini, kemungkinan FTP server itu sedang down. Lalu enter the command get readme to download the file. When the download is complete, enter the command quit to exit. Nah, kita mengetik perintah get readme untuk mendownload filenya. Jika sudah terdownload, kita ketik lagi quit untuk keluar. Jika sudah selesai, after the transfer is complete, enter quit to exit FTP. Lalu kita lanjut ke step yang ketiga, stop the Wireshark capture. Your Wireshark interface may look slightly different than the above image. Jadi tampilan dari Wireshark-nya mungkin akan sedikit berbeda dari gambar yang ada di sini. Lalu kita masuk ke step yang keempat, analyze the TCP field. After the TCP filter has been applied, the first three packet display the sequence of SYN, SYN ACK, and ACK, which is the TCP three-way handshake. In Wireshark, detailed TCP information is available in the packet detail pane. Highlight the first TCP datagram from the host computer and explain portion of the TCP datagram as shown below. Jadi tampilannya dari TCP datagram akan menjadi seperti ini. Nah, the expanded TCP datagram appears similar to the packet detail pane shown below. The image above is a TCP diagram. Jadi gambar ini adalah gambar dari datagram TCP. The TCP source port number belongs to the TCP session host that open a connection. That the value is normally a random value above 1.023. The TCP destination port number is used to identify the upper layer protocol or application on the remote side. Note, in the Wireshark capture above, the destination port is 21, which is FTP server listen on port 21 for FTP client connection. The sequence number specifies the number of the last octet in a segment. The acknowledgement numbers specify the next octet expected by the receiver. The code bits have a special meaning in session management and in the treatment of segment. Among interesting value are ACK atau acknowledgement of a segment receipt, SYN atau synchronize only set when a new TCP session is negotiated during the TCP three-way handshake. The last is fin, yaitu finish the request to close the TCP session. Lalu the window size is the value of the sliding window. The urgent pointer is only used with an urgent flag when the sender needs to send urgent data to the receiver. The option has only one option currently, and it is defined as the maximum TCP segment size. Using the Wireshark capture of the first TCP session startup, fill in information about the TCP header. Jadi source IP address-nya 10.0.2.15,
destination IP address-nya 209.51.188.20. Source port number-nya 4255596, destination port number-nya adalah 21, sequence number 0, acknowledgement number 0, header length 40 bytes dengan window size 29200. In the second Wireshark filter capture, the CDC FTP server acknowledge the request from the VM, not the value of the SYN and ACK bits. Fill in the following information regarding the SYN ACK message. Nah, jadi kita mengisi, di sini kita sudah mengisi source IP address-nya seperti yang ada di gambar. Gimana? In the final stage of the negotiation to establish communication, the VM sends an acknowledgement message to the server. Notice that the only ACK bit is set to 1 and the sequence number has been increment to 1. Sini kita sudah mengisi following information about the ACK message. How many other TCP datagram contain a SYN bit? The answer is just 1. After a TCP session is established, FTP traffic can occur between the PC and FTP server. The FTP client and server communicate with each other, unaware that TCP has control and management over the session. When the FTP server sends a response to the FTP client, the TCP session on the FTP client sends an acknowledgement to the TCP session on the server. The sequence is visible in the diagram and capture below. By applying an FTP filter, the entire sequence of the FTP traffic can be examined in Wireshark. The username anonymous was used to retrieve the README file. After the file transfer complete, the user ended the FTP session. Apply the TCP filter again in Wireshark to examine the termination of the TCP session. In this example, the FTP server has no more data to send it in the stream. It sends a segment with the fin flag set in frame. The PC sends an ACK knowledge the receipt of the fin to terminate the session from the server to the client in frame 115. In frame 151, the PC sends a fin to the FTP server to terminate the TCP session. The FTP server responds with an ACK to acknowledge the fin from the PC in frame 152. Now the TCP session is terminated between the FTP server and PC. Part 17. Identify UDP header fields and operation using a Wireshark TFTP session capture. In part 2, you use Wireshark to capture the TFTP session and inspect the UDP header fields. Step 1. Start Mininet and TFTP service. Pertama, start Mininet. Enter CyberOps as the password when prompt. Ini akan seperti ini. Berikut start H1 and H2 at the Mininet prompt. In the H1 terminal window, start the TFTPD server using the provided script. Step 2. Create a file for TFTP transfer. Jadi kita akan membuat file, text file di terminal H1 di terminal prompt in the SRV TFTP folder. Verify that the file has been created with the desired data in the folder. Jadi kita akan memverifikasi file yang sudah dibuat dengan data yang ada di dalam folder. Because of the security measure for this particular FTP server, the name of the receiving file needs to exist already. On H2, create a file name
my underscore tftp underscore data. Jadi kita harus membuat file terlebih dahulu dalam H2 dengan nama my tftp data. Lalu kita lanjut ke step yang selanjutnya, itu step 3, capture a tftp session in Wireshark. Start Wireshark in H1 from the edit menu. Choose preference and click the arrow to expand protocols. Scroll down and select UDP. Click the validate the UDP checksum if possible checkbox and click apply, then click OK. Start a Wireshark capture on the interface H1 ETH0. Start a TFTP session from H2 to the TFTP server on H1 and get the file my TFTP data. Stop the Wireshark capture, set the filter to TFTP and click apply. Use the 3 TFTP packets to fill in the table and answer the question in the rest of this lab. Detailed UDP information is available in the Wireshark packet detail page. The figure below is the UDP datagram diagram. Using the Wireshark capture of the first UDP datagram, fill in the information about the UDP header. And how does UDP verify datagram integrity? The answer is UDP memverifikasi integritas datagram dengan menggunakan checksum. Checksum dihitung oleh pengirim berdasarkan isi dari header UDP, data dan bagian dari header IP atau pseudo header. Nilai checksum ini dikirim bersama datagram. Penerima kemudian menghitung ulang checksum dan membandingkannya dengan yang diterima. Jika cocok, data dianggap tidak rusak. Kita lanjut ke step yang keempat, yaitu clean up. In this step, you will shut down and clean up Mininet. Yang pertama, ketika di dalam terminal let's start Mininet, kita klik quit at the prompt. Jadi kita menggunakan kata quit. Lalu at the prompt enter sudo mnc to clean up the process start by Mininet. Kita menggunakan kata perintah sudo mn garis c. Lalu lanjut reflection. This lab provide the opportunity to analyze TCP and UDP protocol operation from captured FTP and TFTP session. How does TCP manage communication differently than UDP? TCP atau Transmission Control Protocol mengelola komunikasi dengan cara yang terkoneksi atau connection oriented dan andal atau reliable. TCP memastikan bahwa semua data dikirim dan diterima secara utuh dan berurutan menggunakan mekanisme seperti three-way handshake, acknowledgement, retransmission saat terjadi kehilangan data, dan flow control. Karena itu, TCP cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan tinggi seperti FTP, HTTP, dan email. Sementara itu, UDP atau User Datagram Protocol bersifat connectionless dan tidak menjamin keandalan. UDP tidak melakukan pengecekan apakah data sampai tujuan atau tidak dan tidak menjamin urutan data. Ini membuat UDP lebih cepat dan ringan, tetapi kurang andal. UDP cocok untuk aplikasi real time seperti video streaming, VoIP, atau TFTP yang ringan dan sederhana. Lalu kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu lab using Wireshark to examine HTTP and HTTPS. Part 18. Capture and view HTTP traffic. Step 1. Start the virtual machine and login. Jadi kita memulai aplikasi CyberOps Workstation VM. Use the following user credential. Kita menggunakan username analyst dan juga password, yaitu CyberOps. Lalu kita lanjut ke step yang kedua. Open the terminal and start TCP dump. Kita buka terminal, aplikasi terminal, dan kemudian kita mengetik perintah ipconfig. List the interface and the IP address display if in the ipconfig output. The answer is npost3. Alamat IP4 adalah 10.0.2.15. Netmask 255.255.255.0. Broadcast 10.0.2.255. Alamat IPv6 untuk yang global
dan juga alamat IPv6 untuk yang link lokal. LO atau loopback, alamat IPv4 yaitu 127.0.0.1, netmasknya 255.0.0.0, dan alamat IPv6 yaitu 1. While in the terminal application, enter the command sudo tcpdump, enter the password CyberOps for the user analyze when prompt. Jadi kita mengetik perintah sudo tcpdump dan sekian. Kemudian this command start tcpdump and record network traffic on the endpost 3 interface. The E command option allow you to specify the interface. The S command option specify the length of the snapshot for each packet. The W command is used to write the result of the tcpdump command to a file. Run the web browser from the launch bar within the Linux workstation. Navigate to www.altoromutual.com. Because this website uses HTTP, the traffic is not encrypted. Click the username field to see the warning pop-up. Enter the username of admin with the password of admin and click login. Close the virtual web browser and then return to the terminal window where tcpdump is running. Enter Ctrl+C to stop the packet capture. Step ketiga, view the HTTP capture. Click the file manager icon on the desktop and browse to the home folder for the user analyze. Double-click the httpdump.php file to open it in Wireshark. In the Wireshark application, filter for HTTP and klik apply. Jadi di aplikasi Wireshark kita dalam menu filter ini kita ketik HTTP dan kemudian kita apply. Browse through the different HTTP message and select the post message. Kita memilih menu yang post seperti yang ada di gambar ini. In the lower window, the message is display. Expand the HTML form URL and code. Seperti yang ada tertulis di gambar ini. What two pieces of information are displayed? Pertama, permintaan HTTP. Jenis permintaan GET. URL yang diterima login.jsp versi protokol HTTP/1.1. Dan untuk informasi header HTTP, hostnya itu testfire.net, user agentnya Mozilla 5.0, accept jenis konten yang diterima oleh browser yaitu teks atau HTML, application, XHTML, dan lain-lain. Kemudian kita close Wireshark application. Part 19, capture and view HTTPS traffic. Step yang pertama, start tcpdump within a terminal. While in the terminal application, enter the command sudo tcpdump, enter the password CyberOps for the user analyze when prompt. Jadi kita mengetik perintah sudo tcpdump dan selanjutnya this command will start up tcpdump and record network traffic on the endpost 3 interface of the Linux workstation. Kemudian langkah selanjutnya, open a web browser from the launch bar within the Linux workstation and then navigate to www.netaket.com. What do you notice about the website URL? Jadi website memuat dengan jangka waktu yang lama karena aman atau tidak gampang dibuka melalui VM. Kemudian kita klik login. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lalu enter in your Netaket username and password, lalu klik login. Kita mengisi username dan password di aplikasi Netaket, lalu kita login. Kemudian kita menutup aplikasi web browser virtual. Kemudian kita lanjut kembali ke terminal window di mana tcpdump sedang berjalan. Lalu kita klik Ctrl+C untuk
memberhentikan paket capture. Lalu ke step yang kedua, view the HTTPS capture. Yang pertama, klik the file system icon on the desktop and browse to the home folder for the user analyze. Kemudian kita open file https://dump.php seperti ini. In the WireShark application, expand the capture window vertically and then filter by HTTPS traffic via port 443. Jadi kita mengetik tcp.port 443 as a filter and then kita apply. Browse through the different HTTPS message and select an application data message. Jadi kita mencari yang ini, application data. Kemudian in the lower window the message is displayed. What has replaced the HTTP section that was in the previous capture file? The answer is secure socket layer. And then completely expand the secure socket layer section. Outputnya adalah seperti ini. Lalu klik the encrypt application data. Is the application data in a plain text or readable format? The answer is tidak. Data aplikasi pada gambar tersebut tidak dalam format plain text atau bisa dibaca langsung. Bagian bawah yang ditampilkan sebagai encrypt application data adalah hasil enkripsi, jadi kamu tidak bisa membaca isi aslinya. Misalnya username, cookie atau password tanpa decrypt key. Lalu close all windows and shut down the virtual machine. Lalu reflection, what are the advantage of using HTTPS instead of HTTP? The answer is keamanan data. HTTPS mengenkripsi data antara browser dan server, sehingga informasi seperti password, kartu kredit, atau cookie tidak bisa disadap oleh pihak ketiga. Perlindungan dari serangan man in the middle. HTTPS mencegah pihak yang tidak sah memodifikasi data saat dalam perjalanan antara pengguna dan situs web. Lalu keaslian situs. HTTPS menggunakan sertifikat digital untuk memverifikasi bahwa situs web benar-benar milik organisasi yang sah. Kemudian peningkatan kepercayaan pengguna. Pengguna lebih percaya mengakses situs dengan ikon gembok di address bar. SEO dan performa. Google memberi peringkat lebih baik untuk situs dengan HTTPS dan HTTP/2 menawarkan performa lebih baik daripada HTTP biasa. Lalu, are all websites that use HTTP considered trustworthy? The answer is tidak selalu. Meskipun HTTPS mengamankan koneksi, bukan berarti situs tersebut pasti aman atau terpercaya. Berikut alasannya. Sertifikat HTTPS bisa diperoleh gratis, jadi situs phishing atau palsu juga bisa menggunakannya. Lalu yang berikut, HTTPS tidak menjamin isi konten benar atau aman, hanya menjamin bahwa koneksi tidak disadap. Lalu yang terakhir, pengguna tetap harus waspada terhadap situs yang mencurigakan, meskipun ada ikon gembok. Sekian, terima kasih.